Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 yang akan mempresentasikan PPT Psikologi Gabungan Sikap. Ya, kami akan memperkenalkan pertama rekan-rekan saya itu. Saya Fahira Nur Zahra. Saya Nur Bagida. Saya Febri. Dan saya Rahmat Abrian Sabubakar selaku moderator yang akan membawakan PPT ini. Baik, kita langsung saja akan mempresentasikan. Yang pertama, latar belakang. Perilaku manusia berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial, pekerjaan, maupun dalam keluarga. Namun ada kalanya perilaku individu menjadi penyimpang atau tidak sesuai dengan norma sosial yang ada, yang dikenal sebagai gangguan perilaku. Gangguan perilaku dapat mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan mental, dan hubungan interpersonal seseorang. Berikutnya, pengertian perilaku. Perilaku adalah setiap aktivitas atau reaksi yang ditunjukkan oleh individu sebagai respon terhadap stimulus dari lingkungan, baik yang bersifat internal atau emosi pikiran maupun eksternal atau lingkungan sosial, fisik. Perilaku dapat bersifat positif, membantu konstruktif atau negatif, yang merugikan destruktif. Gabungan perilaku merujuk pada interaksi antara berbagai faktor yang membentuk pola perilaku seseorang. Gangguan perilaku adalah pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan sering kali mengganggu kehidupan sosial, emosional, dan kognitif individu. Berikutnya, teori perilaku. B.F. Skinner. Perilaku dipelajari dan dipertahankan oleh penguatan atau reinforcement dan hukuman punishment. Gangguan perilaku dapat terjadi akibat penguatan perilaku maladaptif yang tidak diubah. Berikutnya, teori pembelajaran sosial atau Albert Bandura. Perilaku dapat dipelajari melalui observasi dan peniruan atau modeling dari orang lain. Individu yang terpapar pada perilaku negatif cenderung meniru dan menginternalisasi perilaku tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja materi dari saya. Berikutnya akan dibacakan oleh Nur Wahida. A few moments later. Batasan gangguan perilaku. Gangguan perilaku bukan sekadar perilaku yang menyimpang atau berbeda dari norma sosial, tetapi perilaku tersebut harus memenuhi kriteria berikut. 1. Durasi. 2. Frekuensi. 3. Konsekuensi signifikan pada kehidupan sosial, akademik, atau pekerjaan individu. Gangguan perilaku seringkali diidentifikasi melalui pengamatan terhadap pola perilaku yang mengarah pada kesulitan emosional, hubungan, dan fungsionalitas. Terus, faktor yang mempengaruhi gangguan perilaku. Faktor biologis. Faktor genetika atau kelainan dalam struktur otak dapat berperan dalam gangguan perilaku, misalnya ADHD atau gangguan kepribadian antisosial. 2. Faktor psikologis. Trauma masa kecil, pengalaman buruk, atau pola pengasuhan yang tidak sehat dapat membentuk perilaku yang disalahkan atau merusak. 3. Faktor sosial dan lingkungan. Lingkungan sosial yang buruk seperti keluarga yang tidak stabil, bulian, atau lingkungan sosial yang penuh kekerasan dapat memperburuk perilaku. 4. Faktor kultural dan ekonomi. Norma sosial dan budaya mempengaruhi apa yang dianggap perilaku yang dapat diterima atau tidak. Ketidakmampuan ekonomi juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang, seperti
seperti kecenderungan terlibat dalam kriminalitas atau kecanduan. Selanjutnya pengelompokan gangguan perilaku. Gangguan perilaku pada anak dan remaja. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Gangguan yang ditandai dengan kesulitan dalam memperhatikan dan mengendalikan impuls. Oppositional Defiant Disorder ODD. Gangguan pada anak yang menampilkan perilaku menentang otoritas. Conduct Disorder CD. Perilaku yang agresif, melanggar hak orang lain dan tidak menghormati aturan sosial. Lalu ada gangguan perilaku pada dewasa. Antisocial Personality Disorder ASPD. Gangguan yang ditandai dengan pola perilaku yang tidak peduli terhadap hak orang lain, seringkali melanggar norma sosial. Borderline Personality Disorder atau BPD adalah gangguan yang melibatkan ketidakstabilan emosional dan hubungan interpersonal yang intens dan tidak stabil. Selanjutnya, gangguan impulsif dan kecanduan. Kecanduan atau Substance Use Disorder, gangguan akibat penggunaan zat yang berlebihan. Lalu ada gangguan belanja impulsif, yaitu ketidakmampuan mengendalikan dorongan untuk membeli barang meskipun tidak diperlukan. Selanjutnya ada gangguan emosional, depresi. Depresi merupakan gangguan mood yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti menarik diri atau kurang motivasi. Selanjutnya gangguan kecemasan. Gangguan yang menyebabkan seseorang merasa cemas berlebihan, mempengaruhi aktivitas sosial dan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada cara mengatasi gangguan perilaku. Yang pertama dengan terapi psikologis. Adapun terapi psikologis seperti terapi kognitif perilaku atau CBT untuk membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif. Selanjutnya ada terapi dialektik perilaku atau DBT, fokus pada pengelolaan emosi dan keterampilan sosial, efektif untuk gangguan kepribadian borderline. Yang selanjutnya adalah terapi keluarga, untuk memperbaiki dinamika keluarga dan hubungan antar anggota keluarga. Selanjutnya bisa dengan cara pendekatan medis, yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Beberapa gangguan perilaku seperti ADHD atau gangguan kecemasan bisa diobati dengan obat-obatan yang diberikan oleh tenaga medis. Selanjutnya dengan pendampingan psikiater, bekerja dengan psikiater untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang lebih kompleks seperti gangguan kepribadian atau gangguan bipolar. Selanjutnya bisa dengan cara pendekatan sosial dan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang gangguan perilaku dan mengurangi stigma. Program keterampilan sosial, individu mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Selanjutnya bisa dengan cara pendekatan lingkungan yang mendukung. Menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan penuh dukungan baik di rumah, sekolah, atau tempat kerja dapat membantu mengurangi perilaku negatif. Oke, setelahnya yaitu contoh gangguan perilaku. Contoh pertama ADHD pada anak. Poin pertama yaitu seorang anak berusia 9 tahun mengalami kesulitan fokus, hiperaktif dan impulsif yang mengganggu hubungan sosial dan prestasi akademik. Kedua, penanganannya yaitu medikasi atau stimulan dan terapi perilaku untuk membantu anak mengelola gejalanya. Contoh kedua yaitu gangguan perilaku remaja. Poin pertama yaitu seseorang remaja berusia 15 tahun menunjukkan perilaku agresif dan sering berkelahi dengan teman-temannya. Dan penanganannya yaitu terapi keluarga dan pelatihan keterampilan sosial. Contoh yang ketiga yaitu kecanduan alkohol pada dewasa. Poin pertama yaitu seseorang pria berusia 32 tahun mengalami ketergantungan alkohol yang mempengaruhi hubungan pribadinya dan pekerjaannya. Dan penanganannya program yaitu rehabilitas dan terapi CBT. Terus studi kasus. Studi kasus 1. Gangguan perilaku pada remaja. Kasus. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun mengalami kecemasan sosial yang parah sehingga menghindari kegiatan sosial dan kegiatan sekolah. Tindakannya yaitu memberikan terapi perilaku kognitif dalam kurung
CPT untuk membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan keterampilan sosial. Hasilnya yaitu remaja tersebut mulai lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan teman-temannya meskipun masih perlu terapi lanjutan. Terus studi kasus kedua yaitu gangguan perilaku antisosial pada dewasa. Kasusnya itu seseorang pria berusia 40 tahun dengan pola perilaku antisosial yang terus-menerus melanggar aturan dan menyinggung perasaan orang lain. Tindakan yang harus kita ikuti yaitu terapi psikodinamik untuk mengeksplorasi penyebab dari perilaku tersebut dan terapi kelompok untuk membangun empati dan keterampilan sosial. Hasilnya yaitu proses terapi yang memungkinkan individu ini untuk lebih memahami dampak perilaku terhadap orang lain dan mengurangi perilaku yang merugikan. Baik, setelahnya itu yang akan membacakan kesimpulan adalah Nur Wahidah. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Gabungan perilaku yang ada dalam kehidupan seseorang bisa memengaruhi gangguan perilaku jika tidak terkelola dengan baik. Gangguan perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial, serta mempengaruhi kehidupan individu secara signifikan. Terapi yang tepat dan dukungan sosial yang kuat dapat membantu individu mengatasi gangguan perilaku dan meningkatkan kualitas hidup. Baik, itu tadi presentasi dari kami selaku kelompok 7 dengan tema gabungan perilaku. Bagi yang ingin bertanya, silakan komen di bawah, nanti kami akan jawab. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.